Susah. Al-Fatihah hadirin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi ajma'in wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman 10 Atsani Ghuslu itu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani ghuslu zahirul wajhi jami'uhu walau bi fa'li ghairihi bila idnihi aw bi sukutihi binahwi nahri in kana zakiran in kana zakiran linniyati fihima wa kharaja bil ghusli huna wa fi sa'iri ma yajibu ghusluhu masul ma'i bila jariyani fala yakfi ittifaqan bi khilafi ghamsil udwi bil ma'i fa innahu yusamma ghuslu afadahu Ibnu Hajar wahdahu min manabati sya'ri ra'si ay ghaliban ila muntaha lahyaini bi fathil lami wa zakni bi fathil dzali tulan ay min jihati tuli fatarafa muqbalu min dzalika minal wajhi duna ma tahtahu wa sya'ri annabatu ala ma tahtahu wa arada min udhuni ila udhuni hatta ma dhahara bil qit'i ma jara manahu anfu wa bi khilafi batini aini wa anfu wa fama wa in dhahara bi qit'i jafni wa anfu wa syafatu fala yajibu usluhu bal la yusannu batinul aini bal qala ba'duhum yakrahu li darurati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Atsani ghuslu dhahiril wajhi. Rukun wudu yang kedua ialah ghuslu dhahiril wajhi, membasuh zahirnya wajah. Jami'i semuanya. Ya alhamdulillah nih agama Islam ini sampai kajiannya kayak begini untuk ibadah kepada Allah. Agama-agama lain kan yang penting baju cakep, mobil bagus. Kalau kita bukan gitu, untuk hadap Allah itu ya caranya bersucinya itu membasuh wajah, ya ghusl itu membasuh, menggosok. Walau bi fi'li ghairi sekalipun ya dengan perbuatan orang lain. Jadi nggak mesti kita yang begini, orang lain yang ngambil air yang wudu kita itu sah bila idnihi sekalipun tanpa izin dia, main gosok aja muka kita gitu, itu sah wudu kita gitu. Walau bisukutihi fi nahwi nahrin, atau jatuh dengan di dalam sebagai contoh sungai, kita nyemplung ke air nih, niatnya nawaitu wudu'a, itu sah wudu kita walaupun air kan ngalir gitu, sah walaupun tanpa digosok, itu sah. Ingka nadzakiran liniati, jika ingat ya orang itu tadi ingat untuk niat ihma pada keduanya. Jadi kalau kita lagi dibasuh muka kita niat wudu aja, itu sah kan? Atau kita lagi berendam di sungai ya, di air yang mengalir itu kita niat wudu lagi nyelam, sah walaupun tanpa digosok, tanpa ngambil air begini, sah. Nah, wa kharaja bil ghusli huna, dan keluar kata-kata ghuslu di sini ya, membasuh, mencuci, dan menggosok, itu wa fi sa'iri ma yajibu ghusluhu, dan di dalam seluruh yang wajib digusl. Jadi kan diatur apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum gitu kan. Jadi semuanya kata-kata gosok. Nah, jadi
masul ma'i bila jiryanin, mengusap air dengan tanpa mengalir airnya. Misalnya gini, ini ke air nih, kita masukin ke air kan basah nih, kita wudhu begini, nawaitul wudhu, basah tuh. Kenapa? Karena airnya nggak mengalir. Jadi kalau misalnya ada orang tua ya lagi stroke, dia nggak bisa kamar mandi, kita wudhuin, itu wudhunya kan kalau di kasur kan susah. Kalau kita pakai wudhu dengan cara normal, kasurnya kan basah. Nah, caranya bagaimana yang paling bagus? Yang penting air itu mengalir. Bisa pakai sedotan, kucurin dulu baru kita gosok. Atau pakai semprotan burung tuh. Serat-serat kan air ngalir tuh, gosok. Itu sah. Jadi nggak cipruk tuh kasurnya. Kalau pakai wudhu cara biasa dia stroke, kita wudhuin, wah habis bajunya habis, kasurnya basah. Nah gitu caranya. Yang penting syarat sahnya itu harus dengan apa? Jaryul ma. Jadi nggak cukup dengan apa? Pakai kain anduk basah, kita gini-giniin, ya nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena itu babnya bab guslu bukan mashu. Kalau rambut sah digituin, ya kita misalnya segen pakai apa namanya? Pakai tangan kita ambil kayu, celupin, sat gitu dah, sah rambut, kepala itu. Karena kepala itu maksurosi, ngusap kepala. Kalau ini goslu nggak bisa, ya tangan itu harus ngalir air, semprotin. Nah, itu bagus. Atau pakai semprotan kayak apa tuh, sanitizer gitu ya, ganti airnya dengan air yang boleh bakal bersuci, semprotin, bisa. Begitu kalau ngawudin orang yang sakit, ya. Karena tayamum nggak sah, masih ada air, nggak boleh tayamum. Nah itu caranya. Jadi falayafi ittifaqon, ya tidak cukup ittifaq ulama. Bikhilafi ghamsul adwi fil mai, berbeda dengan kita merendam anggota badan, anggota wudhu fil mai dalam wudhu. Misalnya gini nih, saya ada kolam gede, saya berendam, awaitul wudu'a, itu sah. Sahnya yang mana? Sahnya muka dulu, muka doang. Nanti naik lagi ke atas, nyemplung lagi, berendam lagi, tangan yang sah. Kenapa? Kok begitu? Harus berapa kali bolak-balik? Tangan, terus kepala, terus kaki, berarti 4 kali bolak-balik. Karena wudhu syaratnya tartib, beda dengan mandi junub. Kalau mandi junub kan nggak ada tartib, ya berendam niat langsung sah, gitu kan. Kalau wudhu 6 kali kita berapa kali bolak-balik gitu. Ada tartib, harus ada tertib urutan kepala. Kalau sekali berendam kan sekaligus, walaupun tangan udah basah tapi belum sah wudhu. Jadi harus keluar lagi, berendam lagi, gitu. Kalau mandi junub sekali udah selesai. Gitu ya, paham ya? Jadi walaupun kita merendamkan diri kita sah. Ini kalau Wahabi nggak ada kitab-kitab gini-ginian nih, nggak ada nih bahasan gini kagak. Dia yang umum aja dah, yang gini-gini kagak detail-detail dah. Praktek wudhu kali. Kurang menarik, karena nggak apa-apa itu ya udah. Wudhu begitu aja dah. Zaman Nabi nggak pakai berendam, nggak ada istilah begitu ya emang. Nanti bid'ah lagi belajar gini. Ini kan kasus ya. Ini kalau jika ada kasus begitu sah gitu loh. Kita diwuduin sama orang sah. Nanti kalau misalnya apa? Diwuduin sama orang basah menurut mereka, kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Nabi nggak diwuduin sama orang. Kalau dituangin airnya sama orang iya. Emang ada riwayatnya hadis Nabi dicuci mukanya? Nggak ada. Nanti bid'ah itu. Hah? Ya mereka ilmunya nggak sampai ke sono. Ya sampainya di Nabi kagak ada, ya udah kelar gitu. Nah kalau kita dibahas, kalau sumpah ada kasus kayak begini maka begini caranya gitu. Itu ada. Emang fikih itu elastis ya. Terus yang namanya buat pelajaran ya nggak apa-apa. Fa'inahu yusama guslan, karena merendamkan atau nyelupkan diri kita ke dalam air itu dinamakan guslan juga. Afadau Ibnu Hajar, itu telah memberi faedah oleh Ibnu Hajar. Al-Haythami ya. Kalau Al-Haythami ya, Asqalani itu ahli hadis. Wahaduhu, dan batasannya
wajah itu kan basuh wajibnya itu wajah. Nah, batas wajah itu mana? Min mana bitis sya'ri rasi itu ya dimulai dari tempat numbuhnya rambut kepala. Ai goliban umumnya ila muntaha lihyat lah apa namanya? Sebenarnya lihya ini tapi di sini di fathil lam lahya ini ya dengan dua lahya. Kalau lihyah ini jenggot, kalau lahya tempat numbuh jenggot di atasnya. Tadi baca fathah. Ya lihyatun jenggot. Kalau lihyatun jenggot, tapi kalau lahyan ini lahyan tempat numbuhnya jenggot. Nah, jadi ukuran dari vertikal itu dari tempat numbuhnya rambut sampai ke sini. Jadi kalau kita wudhu jangan begini-begini doang. Ya. Itu ukuran apa horizontal ya. Wadikni, nah, dikni itu dagu. Inilah ya ini dikni dagu. Dari situ kita jangan begini doang. Ya ini harus kena nih kalau wudhu. Kita kan kadang-kadang kagak begini doang nih, ya. Makanya tuh saya tuh nggak boleh berhenti ngajar. Kenapa? Masih banyak di musola di masjid orang wudhunya nggak rapi. Gitu kan jangan berhenti ngajar. Apapun yang biasa ngajar jangan berhenti ngajar. Masih banyak orang yang wudhunya salah. Terlebih lagi sholat, wudhu kan orang nggak ada yang tahu bener apa kagak. Kalau sholat salah orang banyak tegur. Kalau wudhu sampai tegur. Nah, makanya kita harus belajar wudhu, ya gitu, gituin tuh bawah kita. Ya jangan begini doang. Ya, banyak masih yang begini doang tuh orang wudhu. Jadi tempat mata aja sama hidung itu tuh. Ya ininya kagak. Padahal pakai peci ya, peci masih begini, mesti kan beginiin tuh. Biar kelihatan tempat numbuh rambut itu ya, bagi tepukan sini nih. Terus kena itu wajah itu. Oh ya, tulan secara tul ya, apa? Horizontal. Min jihati tul, maksud dari arah tul. Kotor kalau mukbali itu ya, ujungnya yang orang berhadapan min minal wajhi dan demikian daripada wajah. Duna mata tahu syari an-nabiti ala mata tahu. Jadi nggak mesti yang di belakang rambut itu, nggak mesti sampai segini-gini, nggak usah. Tempat numbuhnya aja itu kategori wajah itu. Ya. Yang umum, walaupun ada orang bulunya sampai sini-sini, ya tetap ininya yang umum. Ya. Yang umum. Karena itu orang rambutnya sampai kemari-mari ya, bulunya tuh bukan di situ, itu kan bulu kalong namanya. Bulu yang rambut ya, bulu rambut bukan bulu kalong, bukan bulu jidat, bukan. Walaupun jidatnya ada bulunya. Wa irdon, dan kalau melebar itu minal udhuni ilal udhuni, dari kuping ke kuping. Jadi kuping itu kenain. Kuping itu 9 kali basuhan dalam satu wudhu. Pertama waktu basuh muka, yang kedua waktu basuh kuping sendiri 3 kali, ya kan? Yang terakhir waktu ngusap kepala, itu kuping kena lagi 9 kali kuping itu. Jadi dalam wudhu itu kuping 9 kali kena. Jadi orang Islam itu atau orang suatu kupingnya pasti denger yang baik-baik. Enggak merugul. Nah, orang yang sholat itu kuping ya. Harus kena itu kuping ya, wudhu tuh bahasa kuping kena. Hatta madhaharo bikit imajaz min jirmin nahwi anfin kotoa ya, sampai yang kelihat saja daripada potongan, daripada luka, semisal hidungnya pernah putus, hidung ya, hidung misalnya gerumpung nih hidung, itu kalau masih kelihatan kategori hidung kenain itu lain, ya, kenain. Bikhilafi batinil ain, berbeda dengan batinil ain di dalamnya mata. Jadi nggak kudu kita ini begini, atau ada orang yang matanya palsu kan, ya kan mata palsu itu nggak perlu diairin, biarin aja yang luarnya aja, yang kena aja. Nah, kecuali kalau misalnya hidung kita tindikan, ya, tindikan bolong, nah itu wajib dimasukin air. Karena udah kategori dohirul wajib, ya, dohirnya wajah, gitu. Makanya kalau tindikan hidung, nah, harus kenain air, masukin air. Makanya jangan tindik,
Ini kalau pelek sini ya. Masya Allah. Apa tuh ring ya apa? Kuping juga begitu. Iya, Kuping. gitu. Ya kuping tuh, ya itu harus kenain air tuh yang bolong tuh yang tindik tuh anak pang tuh kalau wudhu kenain airnya tuh dalamnya karena kategori luar udah. Ya kalau basuh kuping itu bagusnya buat kuping itu sunnah ya, tapi kalau memang mandi junub atau apa ya kenain biasanya korengan tuh kuping deh. Ya batin ain anfi juga fami juga gitu ya, hidung apa mulut bisa orang swing di mulutnya ya, ini kenain air ini kategori tohir gitu, yang dalam nggak usah, yang luarnya aja. Sebab ada kasus tangan misalnya bolong gitu, tulang kebelah gitu, ini bolong, kita harus kenain air. Tapi kalau udah nggak luka, udah normal ya, kalau masuk luka sih enggak, kali kita yang bolong gitu ya begitu, karena kategori tohir jadi harus kena air. Ini tindik-tindik itu ya janganlah, jangan repotin ya, orang-orang India itu harus kena air, cewek-cewek ya. Wa in dhahara bikiti jufnin ya, apabila nampak dengan terpotongnya jufnun. Jufnun itu apa? Ini ya, kelopak matanya kan kepotong misalnya nggak ada itu. Kan ada yang apa namanya yang matanya itu karena ada daging tambahan tuh, itu kenain. Wa anfi wa syafatin, bibir juga. Jadi fala yajibu ghusluhu bal yusanu. Memang tidak wajib membasuh tapi sunnah. Batinu ain di dalamnya mata, bal qala ba'dum yukrahu, bahkan ada sebagian ulama katakan makruh. Jadi ada orang kan matanya bisa dicopot tuh, mata palsu. Ya kayak teman saya tuh kalau wudhu ya nggak usah, udah tutup aja, wudhu aja normal, anggap ini mata asli, walaupun bukan mata palsu. Padahal dalamnya udah kopong dah. Kalau dicabut tuh diginin dalam tuh matanya keluar. Ada yang udah matanya udah diganti dengan mata palsu, nanti dipakai lagi, gampang pakai itu. Nah, ada pendapat ulama basuh itu karena apa? Kategori dohir, karena hakikatnya kan dia bolong. Itu harus kenain air wudhu yang bolong itu. Nah, tapi di sini katakan udah makruh sampai begitu-gitu nggak usah, karena akan menyulitkan dan menyakitkan semua. Kalau masih menyakitkan ya udah normalnya aja, dalam matanya merem, gitu ya. Nah ini besok kita basuh masalah tangan. Nanti semua tangan bagaimana yang lebihan tuh? Ada tuh orang jempolnya lebih. Itu wajib apa kagak itu? Misalnya orang tangannya 3, kan ada yang nunggu di punggung kan ya, ada yang nunggu sini tangannya tangan lebih, jadi bukan jempol doang lebih, kelingking doang lebih, atau tangannya ada 6 jarinya ya. Nah itu bagaimana tuh, kan yang wajib kan 5. Nah, ini bagaimana kalau ada kelebihan dari situ, daging tumbuh atau tangannya ada 4 itu kayak dewa apa tuh? Ya itu bagaimana tuh kalau dia masuk Islam tuh dewa semua, wudhunya bagaimana ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana tenang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.